Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah semantik, Ibu Ruli Andayani MPD. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai relasi makna homonimi, homofoni, homografi, dan polisemi. Anggota kelompok 6 yaitu saya Deayu Ananda, NIM 12621020259, Putri Nurwahyuningsih, NIM 12621020102, Selvia Eva Novaliana, NIM 1262102031115, dan Arinil Hikmah Zanjabila, NIM 1262102025051. Materi yang pertama yaitu tentang homonimi. Homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, menurut Verhaer 1978, memberi definisi homonim sebagai ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi maknanya tidak sama. Jika ditanyakan bisa terjadi bentuk-bentuk homonim ini, ada dua kemungkinan sebab terjadinya, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya, kata bisa yang berarti racun ular berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk yang bersinonim itu terjadi sebagai hasil proses morfologi. Homonim dapat terjadi juga pada tataran morfem, kata, frase, dan kalimat. Homonim antar morfem tentunya antara sebuah morfem terikat dengan morfem terikat yang lainnya. Misalnya antara morfemnya pada kalimat ini buku saya, itu bukumu, dan yang di sana bukunya. Berhomonimi dengan nya pada kalimat mau belajar tetapi bukunya belum ada. Morfemnya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, sedangkan morfemnya yang kedua menyatakan buku tertentu. Saya Putri Nurwahyuningsih, nomor absen 02, NIM 126210201002 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dea Ayu Ananda. Homofoni. Secara etimologi, homofon berasal dari kata homo yang artinya sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Jadi dapat disimpulkan kalau perbedaan karakter bunyi akan tetapi memiliki penyebutan yang sama disebut dengan homofon. Meskipun tulisan hurufnya sama, tapi dipajanya sama, berarti kata tersebut termasuk dalam ragam bahasa homofon. Berikut ini yang termasuk contoh homofon adalah kata bank dan bank. Perhatikan kalimatnya. 1. Ibu akan pergi ke bank untuk mengambil uang. Bank dalam kalimat ini berarti lembaga keuangan. 2. Bang Dirga sangat menyukai nasi tutuk oncom buatan ibu. Bang dalam kalimat ini berarti sebutan untuk kakak laki-laki dalam budaya Betawi. Dari kedua kalimat di atas, kita bisa melihat bahwa ejaan dan makna keduanya berbeda, namun pelafalannya sama, yaitu bank. Saya Selvia Eva Novaliana, NIM 1262102031115 akan menjelaskan materi mengenai homografi. Homografi menurut Subroto tahun 2011 mengemukakan bahwa homografi adalah dua leksem atau lebih dalam suatu bahasa yang memiliki tulisan sama, cara pengucapannya berbeda, dan memiliki arti leksikal berbeda, sehingga dimasukkan ke dalam leksem-leksem yang berbeda pula. Sejalan dengan pendapat tersebut, Komisa tahun 2013 mendefinisikan homografi sebagai kata yang memiliki tulisan atau ejaan sama dengan kata lain, tetapi terdapat perbedaan dalam hal pelafalan dan maknanya. Wijana dan Rohmadi tahun 2011 menyatakan bahwa homografi terdapat pada beberapa kata yang dari segi tulisan dan ejaannya benar-benar memiliki kesamaan, seperti kata seri yang bermakna sinar dan kata seri yang bermakna jilid. Selanjutnya, Rahayu tahun 2007 mendefinisikan homografi sebagai kata-kata yang mempunyai susunan huruf yang sama, tetapi cara mengucapkannya berbeda. Cher tahun 2012 menyatakan bahwa ujaran dalam suatu bahasa yang ortografi atau ejaannya sama, tetapi pelafalan dan maknanya berbeda, dijadikan sebagai acuan untuk menyebut suatu kata atau ujaran sebagai homografi. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa homografi memiliki keterkaitan dengan tulisan atau ortografi. Misalnya, seperti contoh kata yang lain yaitu
memerah, dan memerah. Kedua kata tersebut memiliki susunan dan bentuk tulisan yang sama persis, tetapi lafal dan maknanya berbeda, di mana kata memerah menjadi merah, dan kata memerah bermakna melakukan perah. Jadi dapat disimpulkan bahwa homografi adalah kata atau ujaran dalam suatu bahasa yang memiliki tulisan sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Dengan mengacu pada definisi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi dan menentukan bahasa Sasak di Kelurahan Tanjung yang termasuk ke dalam homografi. Misalnya leksem perut yang bermakna penakut dan leksem perut yang bermakna usus. Kedua leksem tersebut dimasukkan ke dalam homografi karena keduanya memiliki ejaan yang sama, namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Arini Dukma Zentopila, nomor absen 21. Izin menjelaskan materi yang terakhir, yaitu polisemi. Polisemi berarti satuan bahasa, terutama kata, frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna. Yang pertama, bagian tubuh dari leher ke atas seperti terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang penting atau terutama, seperti pada kepala meja dan kepala kereta api. Yang ketiga, bagian dari suatu yang berbentuk bulat seperti kepala, contohnya kepala paku dan kepala jarum. Yang keempat, pemimpin atau ketua seperti pada kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala stasiun. Yang kelima, jiwa atau orang seperti dalam kalimat. Contohnya, setiap kepala menerima bantuan 500.000. Dan yang keenam, akal budi. Seperti dalam kalimat, contohnya, badannya besar tetapi kepalanya kosong. Itulah penjelasan materi dari kelompok 6. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum